Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitab. Asyhadu an la ilaha illa huwal azizul wahhab. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul mustaghfirut tawwab. Allahumma shalli wa sallim 'alaihi wa 'alal alihi wal ashab. Wa nas'alu salamata minal 'adzabi wa su'il hisab. Amma ba'du. Ikhwati wa akhwati rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita di kitab Manzumah Ubaidi Rabbih, di mana insyaallah kita akan membahas dua bab atau 1,5 bab, yaitu babu alamatul jazm dan sebagian dari bab qismatil af'al wa ahkamiha. Mulai dari bab 35 sampai mulai dari bait ke-35 sampai 39. Baik, kita baca terlebih dahulu baitnya. Babu alamatil jazm. Inna sukuna ya dhawil adhani wal hadfa lil jazmi alamatani fajzim bitaskinin mudari'an ata sahihal akhiri kalam yakum fata wajzim bihadfin maktasa' tilala akhiruhu wal khamsatal af'ala. Babu qismatil af'ali wa ahkamiha. Wahya thalathatun mudiyun qad khala wa fi'lu amrin wa mudari'un ala fal madhi maftuhul akhiri abada wal amru bil jazmi ladal ba'd irtada. Nah, inilah 5 bait yang insyaallah akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Kita mulai dari bait ke-35 yang berbunyi inna sukuna ya dzawil adhani wal hadfa lil jazmi alamatani. Susunan ini perlu kita urutkan kembali menjadi susunan yang lebih sederhana, yaitu ya dzawil adhani inna sukuna wal hadfa alamatani lil jazmi. Ya, dengan susunan ini insyaallah baru saja kita membaca sudah bisa dipahami makna secara umum. Di mana maknanya adalah wahai orang-orang yang berakal, sejatinya sukun dan hadzf adalah dua tanda bagi jazm. Lafaz dzawil adhan, sebetulnya penulis pernah menyebutkan lafaz yang mirip dengan lafaz ini, yaitu pada bait ke-26 yang pernah kita bahas, di mana beliau pernah mengatakan alamatun yadannuha linasbihi. Jika antum masih ingat, di mana makna dzannuha di sana sama seperti makna dzawil adhan, yaitu orang-orang yang berakal atau orang yang pandai. Dan nampaknya sekarang kita sudah mengetahui bahwa menjadi ciri khas dari penulis nazam ini, beliau sering sekali memuji dengan lafaz ini, memuji pembaca dengan lafaz yang semisal. Kemudian beliau menyebutkan bahwasanya ciri jazm itu ada 2, dan jazm ini merupakan i'rab khusus yang hanya ada pada fi'il mudhari. Di mana ciri yang pertama itu adalah sukun. Ya, sukun itu hakikatnya adalah hilangnya harokat. Dan yang kedua adalah hadzf. Hadzf itu artinya hilangnya huruf. Yang mana nantinya hadzf ini akan dibagi lagi oleh penulis menjadi 2, yang disebut dengan hadzful illah dan hadzfun nun. Sebetulnya kalau mau kita ringkas lagi, bisa saja, yakni tanda jazm itu hanya ada 1, yaitu hadzf saja, menghilangkan. Karena memang sukun itu hakikatnya adalah hadzful harokat, yakni menghilangkan harokat. Ini secara garis besar tanda jazm, yakni ada 2. Kemudian di bait selanjutnya akan dijelaskan lebih rinci di mana saja letak kedua tanda tersebut. Di bait selanjutnya beliau mengatakan fajzim bitaskinin mudhari'an ata sahihal akhiri kalam yakum fata. Di mana perlu juga kita urutkan lagi supaya lebih paham. Fajzim mudhari'an bitaskinin. Ya, mudhari'an ini adalah maf'ul bi dari fi'il amr fajzim. Fajzim mudhari'an bitaskinin ata sahihal akhiri kalam yakum fata. Artinya adalah jazmkanlah fi'il mudhari dengan sukun ketika ia muncul dalam bentuk sahih akhir. Sahih akhir.
Seperti beliau memberikan contoh lam yakum fata. Ya, kita lihat, kita fokuskan pada fiil yakum, dia diakhiri dengan sukun. Inilah tanda jazm yang pertama. Di sini beliau mengatakan fajizim mudhari'an. Jazmkanlah fiil mudhari'. Ya, sebetulnya tanpa perlu disebutkan sekalipun, ya ini tidak perlu disebutkan bahwa ia adalah fiil mudhari', sudah pasti bahwa semua tanda jazm itu hanya ada pada fiil mudhari'. Namun disebutkannya di sini untuk menggenapi irama saja, ya. Untuk tujuan apa? Wazan iramanya ini supaya lengkap. Akan tetapi tidak semua fiil mudhari' itu majzumnya ini ditandai dengan sukun. Hanya ketika fiil tersebut diakhiri dengan huruf sahih. Kata beliau, ata sahih al-akhir. Yakni hanya ketika ia muncul dalam bentuk apa sahih akhir. Yaitu ketika fiil ini tidak diakhiri oleh alif, ya atau waw. Dan beliau pun memberikan contoh, lam yakum fata. Ya, sang pemuda belum berdiri. Dan yang menjadi fokus kita adalah yakum tadi, diakhiri dengan sukun, padahal awalnya dia yakumu, namun karena ada lam ini bisa menjazmkan fiil setelahnya, maka yakumu berubah menjadi yakum, diakhiri dengan sukun. Ya, kenapa? Karena yakumu ini adalah fiil yang diakhiri dengan huruf sahih, yaitu huruf mim. Huruf mim dia termasuk huruf sahih, maka dia majzum ditandai dengan adanya sukun. Nah, ini selesai sudah penjelasan tentang tanda jazm yang pertama. Kita lanjut kepada bait selanjutnya. Kata beliau, wajzim bihadfin maktasa'tilala akhiruhu wal khamsatal af'ala. Ya, kita urutkan lagi menjadi susunan yang lebih mudah, yaitu wajzim maktasa akhiruhu i'tilalan wal af'alal khamsata bihadfin. Ya, yang mana artinya adalah dan jazmkanlah fi'il mudhari yang diakhiri huruf illat. Begitu juga fi'il yang 5 dengan apa? Dengan hadf. Baik. Di sini beliau menggunakan fi'il wajizim ma iktasa. Iktasa artinya mengenakan sebetulnya. Secara bahasa artinya mengenakan. Seperti misalnya kalimat iktasa Zaidun kisaan. Zaid mengenakan jubah. Maka beliau mengibaratkan huruf illat, yaitu 3 huruf mad, itu diibaratkan dengan pakaian. Sehingga arti yang diinginkan sebetulnya adalah jazmkanlah fi'il mu'tal akhir. Fi'il mu'tal akhir dan 5 fi'il wal af'ala al-khamsah. Af'al khamsah kita pernah bahas sebelumnya, apa itu al-af'alul khamsah. Dengan apa kedua jenis fi'il ini majzum, yakni dengan hadfu. Yakni dengan cara apa? Menghilangkan huruf akhirnya. Di mana nanti fi'il mu'tal akhir, dia diakhiri dengan huruf illat, maka yang hilang adalah huruf illat tersebut. Kemudian al-af'alul khamsah diakhiri dengan nun, maka yang hilang adalah huruf nun tersebut. Kita lihat contoh, saya berikan contoh di sini meskipun penulis tidak memberikannya. Contohnya lam yardha wa lam yadhhabu. Ya, asalnya yardha diakhiri dengan alif. Namun karena ia majzum, maka hilang alifnya tersebut. Kita baca pendek, lam yardha. Demikian juga dengan yadhabuna karena didahului oleh lam, maka hilang huruf nunnya. Kita baca lam yadhabu. Nah, selesai sampai di sini pembahasan tentang alamatul jazmi. Kemudian kita lihat terlebih dahulu ringkasannya sebelum masuk kepada bab selanjutnya. Di mana tadi disampaikan bahwa alamatul jazmi itu secara umum dibagi menjadi 2 menurut penulis. Yang pertama adalah sukun. Sukun ini terdapat pada fi'il mudhari sahih akhir. Sahihul akhir contohnya lam yadhhab. Kita lihat yadhhabu asalnya yadhhabu diakhiri dengan dhammah, karena ada huruf jazm yaitu lam, maka dia menjadi yadhhab. Kita baca yadhhab diakhiri dengan sukun. Tanda yang kedua adalah al-hadf, yaitu menghilangkan. Dan ia terbagi menjadi 2. Ada yang disebut dengan hadful illah,
Ya, hadful illah ini terdapat pada fi'il mu'tal akhir. Fi'il yang diakhiri dengan salah satu huruf illat. Contohnya lam akhsya. Asalnya akhsya. Akhsya ada alifnya. Aku takut. Lam akhsya aku tidak takut. Maka akhsya dibaca pendek ini adalah tanda bahwa dia majzum. Ya, dia ini ya, dihilangkannya huruf alif. Kemudian hadf yang kedua dia adalah hadfun nun. Ya, hadfun nun dihilangkannya huruf nun. Dan ia terdapat pada al-af'alul khamsah. Pada al-af'alul khamsah. Yaitu 5 fi'il yang diakhiri dengan huruf nun. Maka ciri majzumnya adalah dia diakhiri dia dihilangkan huruf nunnya. Contohnya lam tadhabu. Ya, contohnya lam tadhabu. Baik, kemudian sekarang kita memasuki bab baru yaitu babu qismatil af'ali wa ahkamiha, yaitu bab pembagian fi'il dan hukum-hukumnya. Bait yang pertama berbunyi wahya. Wahya ini biasa ya, hiya dalam nazam ataupun syair seringkali dihilangkan harokatnya pada huruf H ya, untuk memudahkan saja dan memang untuk kepentingan juga irama. Wahya salasatun mudhiyyun qad khala wa fi'lu amrin wa mudhari'un ala. Ini sudah saya langsung berikan tanda baca ya supaya lebih dimudah ya, lebih mudah dipahami. Yang mana artinya adalah fi'il itu ada 3 jenis, yaitu fi'il madhi, qad khala yang telah berlalu. Qad khala artinya qad marra atau qad madha, itu yang telah berlalu. Kemudian wa fi'lu amrin dan fi'il amr, wa mudhari'un ala dan fi'il mudhari yang paling tinggi. Kata qad khala sebetulnya ini penegasan saja ya. Karena memang fi'il madhi itu memang secara makna artinya telah berlalu. Ya, mudhi ini nama lain dari madhi. Ya, fi'lun mudhi ada juga yang mengatakan fi'lun madhin dan itu yang lebih familiar. Kemudian fi'lu amrin adalah kata kerja yang fungsinya adalah untuk memerintah, Dan yang ketiga adalah fi'il mudhari. Kemudian dia fi'il mudhari ini diberi sifat ala, artinya yang paling tinggi. Mengapa ia disebut tinggi? Karena memang fi'il mudhari ini satu-satunya fi'il yang mu'rab. Ya, menurut penulis. Sekali lagi, menurut Syekh Muhammad Asy-Shinqiti, penulis dari kitab Manzumah Ubaidi Rabbih. Dan hal ini nanti akan dikuatkan lagi oleh beliau pada bait selanjutnya. Kita akan melihat nanti. Karena memang sekali lagi, mu'rab itu lebih utama daripada mabni dalam ilmu nahwu. Karena dengan i'rab, kedudukan suatu kata itu menjadi jelas di dalam kalimat. Tidak seperti mabni yang samar. Ya, tidak tahu secara zahir, tidak kelihatan apakah dia ini fa'il, maf'ul bi atau yang lainnya. Dan fi'il mudhari ini adalah fi'il yang menerangkan waktu sekarang dan akan datang. Khusus untuk fi'il mudhari kita akan bahas lebih lengkap lagi nanti di pertemuan selanjutnya insyaallah taala. Kita bahas terlebih dahulu sekarang fi'il madhi dan kemudian fi'il amr. Kata beliau, fal madhi maftuhul akhiri abada. Bahwasanya fi'il madhi itu selamanya diakhiri oleh fathah. Artinya ia mabni selamanya. Tidak ada satupun fi'il madhi yang mu'rab. Dan ia ini selalu mabni dengan fathah. Demikian pendapat Ibnu Ajurum di kitabnya Al-Ajurumiyah. Sehingga misalnya kita beri contoh, ya ini artinya fi'il madhi selamanya mabni dengan fathah. Contohnya dhahaba, raja'a, ya, dakhala, kharaju, menurut Ibnu Ajurum semuanya ini mabniun 'alal fathi. Ya, kita lihat dhahaba, raja'a, dakhala ini jelas. Sampai bahkan kharaju sekalipun menurut beliau dia adalah mabniun 'alal fathil muqaddar 'alal jim. Yakni kharaju ini fi'il madhi yang mabni diakhiri dengan fathah, namun fathahnya ini tidak kasat mata, artinya tidak kelihatan. Yang mana letaknya ini di atas huruf jim. Ya, akan tetapi dalam hal ini antum boleh saja memilih. Bisa saja antum katakan kharaju dia mabniun 'ala dhammi karena memang zahirnya ada harokat dhammah di atas huruf jim. Ya, jadi boleh pilih salah satu, mabniun 'alal fathil muqaddar atau mabniun 'ala dhammi.
Kemudian potongan bait yang terakhir adalah mengenai fi'il amr. Kata beliau, wal amru bil jazmi ladal ba'di irtada. Dan kita susun dahulu. Wartada al amru. Irtada kita kedepankan karena memang dia fi'il dari al amru. Ya, wartada al amru bil jazmi ladal ba'di. Yang mana artinya adalah dan fi'il amr selalu majzum menurut sebagian ulama. Kita lihat fi'il irtada. Irtada artinya sama seperti iktasa. Tadi sudah kita bahas. Iktasa artinya mengenakan atau memakai. Sehingga beliau samakan jazm ini dengan pakaian. Ya, artinya secara bahasa dan fi'il amr selalu memakai atau mengenakan jazm. Artinya apa? Selalu majzum. Selalu majzum. Dan ini menandakan bahwa fi'il amr juga mu'rab. Fi'il amr juga mu'rab. Namun apakah ini pendapat penulis nazam ini, manzumah ini, yaitu Syekh Muhammad Asy-Syinkiti, atau inikah pendapat penulis kitab Al-Ajurumiyah, yaitu Ibnu Ajurum As-Sanhaji? Ya, bagaimana kita mengetahui apakah ini salah satu dari pendapat keduanya, atau mereka semua berpendapat demikian? Maka bunyi akhir bait ini cukup menjelaskan bahwasanya pendapat ini adalah pendapat milik Ibnu Ajurum As-Sanhaji. Kata beliau ladal ba'di. Ya, kata beliau apa? Ladal ba'di, yakni menurut sebagian ulama. Seakan-akan Syekh Asy-Syinkiti ingin mengisyaratkan bahwa ini bukan pendapat saya. Ya, menurut penulis Manzumah Ubaidi Rabbi. Melainkan ini adalah pendapat sebagian ulama dan diantaranya adalah Ibnu Ajurum. Nah, tidak mengapa terkadang memang pendapat pensyarah suatu kitab itu bertentangan dengan penulis kitab itu sendiri, kitab yang disyarahnya. Akan tetap kita wajib untuk objektif. Sehingga jangan sampai karena tidak sependapat kemudian kita hilangkan atau kita lewati. Ya, jangan seperti itu. Artinya itu tidak amanah. Sehingga tidak apa-apa disampaikan. Jika memang tidak setuju, katakan saja tidak setuju. Sebagaimana yang disampaikan oleh Syekh Asy-Syinkiti di sini, bahwasanya pendapat Ibnu Ajurum ini merupakan pendapat sebagian ulama saja, kata beliau. Adapun jumhur ulama mengatakan bahwa fi'il amr itu mabni sebagaimana fi'il madhi. Apa buktinya bahwa beliau ini tidak setuju? Buktinya tadi disampaikan, kata beliau, wa mudhari'un ala. Fi'il mudhari itu paling tinggi karena ia adalah satu-satunya fi'il yang mu'rab. Jika fi'il amr itu juga mu'rab, maka tentu yang tinggi itu ada dua. Ada dua fi'il. Baik, kita lihat contohnya. Ya, kita lihat contoh dari fi'il amr dan bagaimana cara mengi'rab fi'il amr ini menurut dua versi. Kita lihat dari versi Ibnu Ajurum terlebih dahulu. Idhab. Ya, kita cara mengi'rabnya adalah ia adalah fi'lu amrin majzuman wa alamatu jazmihi as-sukun. Karena menurut beliau fi'il amr itu adalah majzuman abadan. Kemudian irji juga demikian, udkhul juga demikian. Kalau ukhruju maka dia adalah fi'lu amrin majzuman wa alamatu jazmihi hadfun nun. Ya. Adapun menurut jumhur ulama dan nampaknya juga demikian dengan Syekh Muhammad Asy-Syinkiti, cara mengi'rabnya adalah idhab ini fi'lu amrin mabniun 'ala sukun. Sedangkan ukhruju dia adalah fi'lu amrin mabniun 'ala hadfin nun. Nah, silahkan antum mau pilih yang mana boleh. Karena dua-duanya ada landasannya. Baik, yang terakhir kita sebagaimana biasanya akan kita baca terlebih dahulu atau kita baca lagi bait yang telah kita bahas, yaitu babu alamatil jazm. Inna sukuna ya dhawil adhani wal hadfa lil jazmi alamatani fajzim bitaskinin mudari'an ata sahihal akhiri kalam yakum fata wajzim bihadfin maktasa' tilala akhiruhu wal khamsatal af'ala. Babu qismatil af'ali wa ahkamiha wa hiya thalathatun mudhiyyun qad khala wa fi'lu amrin wa mudhari'un ala fal madhi maftuhul akhiri abada
wal amru bil jazmi ladal ba'd irtada. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.